harta warisan almarhumah Lina Jubaida masih jadi perdebatan. Kemunculan Teddy yang kembali mengangkat masalah harta peninggalan sang istri memicu amarah Sule. Sempat luapkan kekesalan kala ditanya awak media, kini Sule tantang Teddy bertatap muka. Minta Teddy jaga etika, benarkah Sule tak terima Putri Delina terus diseret masalah harta warisan? Kekesalan Sule terhadap Teddy bukan tak beralasan. Toh pada akhirnya harta warisan Lina diperuntukkan bagi anak-anaknya, bukan Teddy. Apalagi tak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar kekayaan Lina berasal dari Sule. Kasihan melihat kehidupan Teddy pasca ditinggal Lina Jubaida, benarkah Sule pun menyuruh Teddy datang padanya jika memang ingin harta? Di balik kekesalan menghadapi sikap keras kepala Teddy, Sule menikahi Natalie pada 15 November lalu itu kini sedang berbunga-bunga. Mengaku sang istri sedang ngidam tutut, benarkah Natalie kini hamil anak Sule? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Harta dan kuasa, dua hal yang kerap membutakan mata hati manusia. Dan karena harta pula, ribut-ribut tentang harta warisan almarhumah Lina belum juga berakhir. Kembali muncul setelah sekian lama menghilang, Teddy ungkit masalah harta warisan. Ya, hadir dengan penampilan yang masih sama, Teddy mengungkit masalah harta warisan yang kabarnya telah diambil semua oleh Putri Delina, anak kedua Sule dan Lina Jubaida. Kemunculan Teddy yang mengungkit harta almarhumah Lina dan menyeret nama Putri Delina membuat Sule meradang. Ingin semuanya segera terselesaikan, Sule tantang Teddy bertemu. Ya udah, ayo ketemu. Kalau berani ayo ketemu. Ketemu aja ya. Mau apa? Secara baik-baik kan bisa. Toh saya juga nggak ada dendam, nggak ada apa kok. Saya udah mengikhlaskan semuanya itu. Tapi jangan seperti ini, terus-terusan sama anak saya yang dicecar, diberitakan anak saya membawa harta gono gini apa itu ahli waris yang istilahnya dia mengamankan semuanya. Karena kan tidak hanya Putri, Ridwan juga kebagian, ya kan? Gitu. Kalau harta gono gini kan itu waktu sama saya. Kan dalam peradilan juga harta gono gini nggak dapat, saya kasih. Terus mau itu, ambil. Iya, welcome, ayo. Ayo, jangan undang media, terus ngomong, nggak usah. Hubungi saya, datang ke Tambun, saya nggak kemana-mana. Sekarang tuh masyarakat udah cerdas, netizen juga udah cerdas. Saya nggak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo silakan urusin semuanya. Karena udah nggak ada hak saya untuk itu. Harta udah ada di anak-anak semua. Harta yang bukan haknya juga udah saya kasih semua. Nggak ada hak, di pengadilan juga nggak ada. Harta gono gini, nggak dapat harta gono gini, sepeser pun. Kenapa mesti seperti ini? Kasihan. Kalau udah suami istri ya dicampur udah sewajarnya gitu. Tapi dari kemarin dari pihak keluarga almarhumah merasa kalau bahwa saya itu ya dibilangnya numpang hidup aja gitu. Padahal saya juga kan kerja di Amerika 7 tahun, di Jepang 3 tahun, terus jadi emang bawa harta juga. Saya masuk di bank sekitar 500 buat kekurangannya, terus buat renovasi sekitar 150 juta juga gitu.
Terus kemarin ya ditanyain sama lawyernya Aiki buat inventarisir semuanya, udah saya jelasin juga. Kekesalan Sule terhadap Teddy sepertinya sudah tak terbendung. Ya, sang komedian yang kerap menampilkan aksi tawa di layar kaca itu kali ini tak main-main, bahkan meminta Teddy agar jaga etika lantaran terus menyeret nama Putri Delina terkait harta warisan almarhumah. Padahal ada Rizky Febian sebagai anak pertama, juga pengacara yang bisa mengurus harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku. Harus tetap etika dijaga dong. Etika tetap dijaga, harus ke Iki. Kalau sama saya nggak ada urusan, harus ke Iki. Dan dia pakai lawyer, Iki juga pakai lawyer. Ya udah yang ngurusin lawyer dong. Ngapain sih ribet-ribet? Siapa yang nggak ngizinin? Kan ada lawyer, dia juga pakai lawyer. Pokoknya tanyain sama lawyer semuanya. Urusannya sama lawyer. Masalahnya Iki kan sama Putri itu nggak diem. Dia kerja gitu. Terus kenapa dia maksa-maksa untuk ketemu dan ngurusin harta Gonogini? Emang ada Gonogini? Harusnya ahli waris. Jangan takut, tenang. Masih ada. Dan di sini kalau dibilang Putri mengambil hak dan yang lain-lain, Putri hanya mengamankan, disimpan dulu. Yang harus diingat adalah Putri itu anak kedua. Yang paling berhak itu Iki. Yang pertama, kan harus koordinasi, komunikasi sama kakaknya. Kenapa nge-push terus sama Putri? Sama Iki dong. Kalau itu biarkanlah, maksudnya aku nggak begitu banyak komen kalau itu, karena kan Putri juga lagi ngurus untuk masalah ahli waris, aku juga lagi ngurus, dan ada lawyer segala macam. Jadi biarkan itu dari pihak lawyer yang itu. Iya, karena saya sendiri awam tentang hukum masalah yang berhubungan dengan beginian gitu. Tadinya saya sih nggak mau ngebahas ini, cuman kemarin kan dipanggil dari pihak lawyer almarhumah sama Aikinya gitu. Jadi saya sendiri lebih baik ya udah dikuasain lagi, karena lebih biar beliau yang udah tahu ngerti hukumnya gimana. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun memang saya ambil sebagai kuasa hukumnya Kang Teddy, tadi sudah sepakat kalau memang bukan haknya Kang Deddy, saya nggak mau bantu ambil. Dan beliau juga, saya bilang bijaksana juga, dia bilang kalau bukan haknya saya juga nggak akan ambil gitu. Tapi kalau haknya dia, ya saya akan perjuangkan. Menyeret nama putri kesayangan Putri Delina, kekesalan Sule pada Teddy makin menjadi. Kini kasihan melihat sosok Teddy. Benarkah Sule bersedia beri Teddy harta jika pada akhirnya pria berpeci tersebut memang ingin harta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Lesti, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Menurut Sule, bukan amarah yang hendak ditunjukkan Sule kala meluapkan isi hatinya tentang Teddy. Sang komedian yang kini bergelimang harta itu mengaku kasihan melihat sikap gigi Teddy memperjuangkan harta warisan yang sebenarnya adalah milik anak-anak almarhumah Lina Jubaida. Bagi Sule, daripada harus meributkan hal yang bukan miliknya, alangkah baiknya Teddy mencari pekerjaan tetap agar bisa menghidupi anak-anaknya, bintang serta anak dari pernikahan sebelumnya yang kini menetap di Solo. Kita tuh bukan marah ini, kasihan sama dia seperti ini. Maksud saya artinya hati-hati ya. Nanti dia kalau misalkan jatuh di tengah jalan gimana? Anak masih kecil. Mendingan sekarang mah kerja, cari uang buat susu anaknya. Ya kan tidak hanya bintang anaknya, urusin anaknya. Udah nanti ini mah nggak bakalan hilang. Toh nanti misalkan kalau ada yang hilang saya ganti.
Kalau nanti di Putri ada yang hilang, saya ganti. Kalau saya ada di posisi dia, saya tuh kerja, cari duit, saya hidupin anak saya, nggak ngurusin masalah hal-hal kayak begini. Ngapain ngurusin hal-hal kayak begini? Harta nggak dibawa mati. Kalau dia mau, tinggal ambil. Tapi harus ingat, banyak yang harus dia urus. Ya kan? Tidak hanya si Bintang, ada anak yang satunya lagi dari orang Solo. Urus itu, kasihan. Memang tidak diurus, Pak. Lo nggak tahu. Coba, kenapa ngurusin hal ini? Urusin kehidupannya dia sendiri. Anaknya nggak diurus. Tanya sama mantan istrinya. Tanya sama mantan istrinya yang di Amerika, tanya. Putri lagi ngurus ahli waris segala macem. Putri juga sering ke Bandung nengokin adiknya. Nggak usah bilang Putri nggak punya perhatian dan yang lain-lain. Toh dilihatlah vlognya Putri gitu loh. Kalau memang saya tidak mengizinkan, ada kok dia sama adik-adiknya itu. Saya masih bijaksana dalam hal itu. Harus hati-hati lah, harus hati-hati dalam berkomentar, harus hati-hati dalam mengambil keputusan dan sikap. Jadi apa sih dia tuh manusia kok ngurusin hal duniawi. Pemirsa Intens Investigasi. Proses penyelesaian harta warisan milik almarhumah Lina Jubaidah sepertinya akan semakin panjang kendati kini semuanya telah diamankan Putri Delina. Menurut Sule, jika pada akhirnya penyelesaian harta warisan harus dibawa ke ranah hukum, maka tentu kedua belah pihak harus siap memenuhi panggilan pengadilan. Apapun hasil akhirnya, baik Teddy maupun putra-putri almarhumah harus siap. Terlepas dari proses pengadilan yang belum tentu akan dijalankan, Sule pun menyuruh Teddy datang padanya jika memang ingin harta. Maksudnya sabar aja, tenang gitu loh. Apa yang mau dia ambil dari hak semuanya itu apa? Itu hak anak-anak semua. Dan anaknya dia juga pasti kebagian lah. Nanti kalau misalkan ibaratnya dari pengadilan nggak kebagian, saya kasih. Saya bilang sama anak-anak saya kasih. Kenapa harus mesti cepet-cepet? Ada apa? Tenang, nggak bakalan hilang. Disimpannya di Putri nggak bakalan hilang. Toh kalau misalkan ada bagiannya, buat dia tenang. Nggak bakalan hilang. Terus punya dia apa? Ada bagian di kontrakan itu. Kontrakan siapa? Kos-kosan. Iya, katanya kan ada bagian Bagian apa? dari uangnya Teddy juga. Ya udah, tunggu aja. Terus kenapa nggak punya uang atau gimana? Yang saya nggak habis pikir, kenapa sih ngurusin harta? Kalau memang mau harta, ayo datang ke saya aja. Minta mau berapa? Rasa kesal dan kasihan bercampur aduk jadi satu. Sule pun siap berikan sejumlah harta untuk Teddy jika memang Teddy menginginkannya. Lantas seperti apa kebahagiaan Sule bersama Natalie pasca menikah? Benarkah Natalie sudah mengandung anak Sule? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Menepi sejenak dari kisruh harta warisan almarhumah Lina Jubaidah yang tak kunjung selesai, komedian dengan nama asli Sutisna itu kini sedang menikmati masa bahagianya. Mengikat janji suci dengan Natalie Holscher pada 15 November lalu, sukacita itu makin nampak kala kabar kehamilan sang istri mencuat ke publik. Kendati masih abu-abu, namun hasrat menggebu-gebu Natalie yang ingin mengkonsumsi tutut seolah menjadi pertanda jika sang istri sedang ngidam. Lantas benarkah Natalie sudah hamil? Iya, lagi pengen tutut aja. Gitu. Nggak tahu ngidam nggak nyaman. Jadi ya ada tutut ya saya makan. Ada makanan saya makan, nggak ada yang enggak gitu aja. Dia pengen. Cuman kan kita nggak bisa memaksakan gitu. Jadi artinya kita ikutin aja lah apa yang dikasih sama Tuhan. Mama santai orangnya, mau ada cucu ya syukurin, nggak ada juga nggak apa-apa. Udah banyak juga cucunya. Ya kalau dapat dari ya
ya mungkin Natalinya yang mau punya anak ya. Kita mah ikutin aja alurnya. Ya. Dia pengennya 2. Saya juga pengennya 2 gitu. Jadi kan banyak anak banyak rezeki. Nggak banyak dong 2 mah, kalau 10 baru banyak. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai pasangan suami istri yang baru membangun rumah tangga bersama, 2 sejoli itu sudah punya target momongan untuk masa depan. Sama-sama ingin menambah 2 lagi, prinsip Sule masih tetap sama, yakni banyak anak, banyak rejeki. Kini dikabarkan hamil lantaran ngidam makan tutut. Sule pun belum bisa bertindak lebih jauh lantaran dokter pribadinya masih berada di Singapura. Belum. Tapi ada rencana. Kemarin tuh mau ke dokter, kan saya ada dokter pribadi. Terus saya telepon, Pak dokternya lagi di Singapura. Belum bisa, paling nunggu 2 minggu lah nanti kita cek lah. Ya. Ya apa aja lah, kita kan nggak tahu sih dikasihnya sama Yang Maha Kuasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.